Secara umum, hukum kita harus menutupi aib saudara kita. Ketika dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati dia. Tapi kalau ternyata dosa dia ini berkaitan dengan umat, bukan dosa pribadi dia. Tapi apa yang dia kerjakan itu bisa menyesatkan umat. Apalagi kalau disampaikan tadi, dia sampai berbohong, mengadakan dalil-dalil yang palsu, mungkin yang tidak benar. Apa tugas kita? Yang pertama tugas kita adalah memberikan nasihat kepada dia. Agar dia sendiri yang meralat ucapan dia gitu. Agar dia tobat. Tapi kalau dia nggak mau, nah, kita lihat maslahatnya. Apakah perlu dibongkar, disampaikan kepada umat, agar umat berhati-hati dengan dia. Kalau memang diperlukan itu dilakukan. Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan beberapa ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah wa muhadziri, untuk mewanti-wanti orang dari kesalahan orang itu. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, aku merasa berat untuk berkata si fulan demikian, si fulan demikian. Dia takut menjelaskan kesalahan seorang. Kata Imam Ahmad, idza sakata anta wa sakatu ana, famata ya'riful jahilu sahih minas saqim. Kalau kau diam, saya juga diam, terus bagaimana orang bodoh tahu itu kesalahan? Kalau semuanya diam, terus bagaimana? Kalau semua kesalahan didiamkan, yang beribadah dengan bid'ah, yang beribadah dengan joget-joget tidak ada yang bantah, yang berbicara tentang akidah ngawur tidak ada yang bantah, terus bagaimana masyarakat? Jelaskan dengan adab. Anda dicela masyarakat, biarin aja, itu urusan, tidak ada masalah. Ya. Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Anda menjelaskan apa? Kebenaran. Yang kesalahan harus diingatkan. Kalau Anda tidak jelaskan, orang-orang tukang pencela tersebut, bagaimana mereka tahu bahwasanya orang ini salah? Dan subhanallah, terkadang kita menjelaskan kesalahan, orang-orang itu celah kita, tidak ada masalah. Yang penting kita tahu itu salah. Kita tahu dosa ghibah atau tidak? Dosa besar atau tidak ghibah? Ghibah dzikra akhaka bima yaqra. Menyebutkan kejelekan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka untuk disebut, itu namanya ghibah. Tetapi kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada yang namanya ghibah kepada pelaku bid'ah. Tidak ada yang namanya ghibah kepada pelaku maksiat yang dia menampakkan kemaksiatannya, itu tidak ghibah. Kita mengatakan si fulan, dia telah berbicara di majelis, dia berbicara di hadapan umum, yang pembicaranya begini, begini, dan begini, dan begini. Dan ini merupakan ucapan yang menyimpang dari Al-Quran. Qala Allah, ini ucapan menyimpang dari sunnah Rasulullah. Demikian Nabi berkata. Dan ucapan yang menyelisih dari apa yang telah datang dari sahabat Nabi SAW. Ini tidak disebut sebagai ghibah, walaupun kita sebut nama mereka. Ini tidak disebut ghibah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, wa imam, mana yang lebih mulia, seseorang salat malam berpuasa atau menyebutkan kekeliruan, kesalahan orang-orang yang menyimpang dari agama ini? Kata Imam Ahmad, kalau seandainya engkau salat dan puasa untuk dirimu sendiri, tetapi menerangkan kebobrokan, kesesatan orang-orang yang menyimpang dalam agama ini, maka manfaatnya untuk dirinya dan juga manfaatnya untuk muslimin. Kita ketahui bahwasanya Nabi kita adalah orang yang paling menjaga lisannya. Dan beliau sendiri yang mengkhabarkan bahwasanya ghibah itu adalah muharram. Tapi dari sisi lain, ini bukan menunjukkan Rasulullah tidak mengamalkan ilmu, tidak. Tetapi Rasulullah ingin menjelaskan di dalam agama ini ada ghibah yang dibolehkan, ada ghibah yang tidak dibolehkan. Tahdhiru min sahib al-bid'ati wal-ahwa' wal-tawa'if al-bid'iyya حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة. أفيدونا جزاكم الله خير. تحذير من أهل الضلال هذا واجب، تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص. الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما الرد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف؟
هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل. المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب، ومن أجل أن غيره ما يغتر بخطئه، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأه. كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين، وإلا لو ترك الناس لضاع الدين. الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن، رد على اليهود، رد على النصارى، الردود موجودة في القرآن، رد عليهم ولم يتركهم. فالكلام بأن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف. نعم. لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم. يا إخوان، اللي يتولى هذه الأمور العلماء، ما هم يتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون، وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه، وربما يردون بجهل، فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. نعم.